wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Oke, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Cahya Jelita, Satya Ikrar, Aditya Darmaika, Dipa. Baik, kita hari ini sebelum belajar, Ibu mau cari dulu, cek dulu kesiapan belajar kalian. Sudahkah siap alat tulis kalian? Koneksi atau jaringannya sudah? Ya, karena kita akan ke GC ya, kita akan melihat bagaimana sumber-sumber belajar yang Ibu sudah siapkan dalam pembelajaran kali ini. Jadi sebelum kita belajar, untuk itu kita berdoa dulu agar pembelajarannya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa diakhiri. Sudah siap belajar ya? Oke. Jadi sebelumnya karena kita adalah kurikulum merdeka, jadi kalian harus tahu capaian pembelajaran yang akan kita pelajarkan hari ini. Jadi capaian pembelajarannya adalah kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat, termasuk akar imajiner. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Kalian akan dapat menyusun bentuk umum dari fungsi kuadrat berdasarkan informasi-informasi yang diketahui dengan benar, dan kalian dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Nah, bagaimana kita membelajarkan menyusun fungsi kuadrat hari ini? Kita lakukan dengan model pembelajaran problem based learning yang terdiri dari 5 fase. Fase 1 sampai fase ke-5. Yang mana dalam pembelajarannya kita menggunakan sumber-sumber belajar, yaitu bahan ajar yang sudah Ibu share pada GC dan video pembelajaran yang juga Ibu share pada GC. Jadi kita akan juga mengerjakan LKPD yang mana setiap siswa nanti harus mengupload dan mengerjakan LKPD-nya. Jadi walaupun kita nanti bekerjanya secara berkelompok, kalian harus tetap mengerjakannya masing-masing individu. Karena kalian harus tulis, foto, dan upload pada GC-nya. Oke, paham dengan apa yang akan kita pelajari hari ini? Paham, oke. Sebelumnya kita ingat dulu, siapa yang mau menuliskan bentuk umum dari fungsi kuadrat? Dulu fungsi kuadrat, oke. Emir ya, silakan. Nah, di sana. Bentuk umum dari fungsi kuadrat. Boleh? Oke, coba jelasin ke temannya. Buka maskernya dulu. Iya. Jadi ini adalah bentuk umum dari fungsi kuadrat, yaitu fungsi X sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Oke, berarti ada AX kuadrat tambah BX tambah C. Coba dibuatkan contohnya dalam bentuk angka. A-nya 2, B-nya 5, C-nya 12. Oke, yang lain paham? Masih ingat dengan bentuk fungsi kuadrat? Oke, tepuk tangan dulu buat Emir. Emir nomor absen? 6. Oke. Nah, Ibu akan memberikan penekanan bahwa benar yang dikatakan Emir. Bentuk umum dari fungsi kuadrat itu adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Dengan kata lain a-nya tidak boleh 0. Kalau a-nya 0 gimana jadinya ya? Gambarnya kalau kemarin? Garis lurus, bukan bentuk fungsi kuadrat. Oke. Nah, kalau sudah ingat, kita ke fase 1, orientasi peserta didik pada masalah. Jadi harus tahu dulu, harus terbayang dulu. Kalau ada masalah kontekstual harus bisa kita buatkan dalam gambarnya. Jadi paling tidak kalau parabola terbuka ke bawah seperti apa? Kemudian ada tiang-tiang penyangga seperti apa? Nah, di mana nanti selanjutnya silahkan kamu diskusikan dalam kelompokmu bagaimana penyelesaian dalam membentuk atau menyusun bentuk umum dari fungsi kuadratnya. Oke, ya kita akan ke fase 2, mengorganisasikan peserta didik belajar. Jadi sekarang silakan kalian ke kelompoknya masing-masing untuk mengerjakan LKPD-nya. LKPD sudah semua lihat di HP-nya ya. Oke, Ibu akan berdiri, pelan-pelan bawa barangnya, tetap tertib ya. Silakan menuju kelompoknya masing-masing. Oke, sudah di kelompoknya masing-masing? Oke, Ibu cek dulu ya posisinya. Kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8, kelompok 9, 10, 11, 12,
12, 13. Oke, sudah semua ke dalam kelompoknya ya? Kalau begitu kita ke fase 3. Silahkan kalian gali informasi dari bahan ajar yang Ibu sudah berikan. Tonton video pembelajaran yang Ibu sudah buatkan untuk mengerjakan LKPD yang ada pada GC-nya. Ingat lagi ya, setiap siswa wajib mengerjakan. Nanti kalian Ibu akan minta untuk kumpulkan dengan cara difoto dan diupload pada GC-nya. Oke, silahkan kalian diskusikan. Ibu berikan waktu kurang lebih 30 menit untuk diskusi kelompoknya ya. Silahkan didiskusikan. Akan masuk ke fase keempat ya, mengembangkan dan menyajikan hasil diskusinya. It's time to present. Jadi Ibu akan berikan kalian, mungkin nanti akan beberapa yang maju ya. Jadi kita mendapatkan soal permasalahan itu pada masalah 1 mengenai bagaimana kita akan menyusun suatu fungsi kuadrat. Nah, disebutkan pada masalah 1 kita mendapatkan 2 nilai yang akan kita ketahui. Yang pertama nilai titik puncak atau P, Q itu 2,3, sedangkan nilai titik lain dari 1 itu X, Y itu 1,0. Nah, ketika mendapatkan satu nilai titik puncak dan satu nilai titik lain, kita menggunakan satu rumus Y sama dengan A dalam kurung X kurang Pi kuadrat ditambahkan Q. Nah, karena saya disuruh mencarikan A, kita akan masuk ke penyelesaian. Kita substitusikan semua nilai yang sudah kita punya. Jadi nilai 2 ini adalah P, nilai 3 ini Q, nilai 1 ini X, dan nilai 0 ini Y. Kemudian kita semua masukkan ke dalam rumusnya. Dan akan mendapatkan nilai A sama dengan min 3. Oke, yang lain bagaimana? Ada yang punya jawaban berbeda? Atau sama semua? Paham? Oke, kalau gitu tepuk tangan buat Revandra. Ya, silakan. Kalau A sudah tahu, tinggal kembali substitusikan ke rumusnya. Di sini sudah dibuatkan rumusnya oleh Revandra. Ya, tinggal kamu ganti nilai A, P, dan Q-nya. Siapa mau? Oke, silakan. Setelah kita ketahui semua itu nilai A-nya sama dengan min 3, kita substitusikan semua sesuai rumus, tapi untuk bagian Y sama X-nya tidak diganti. Jadi kita dapat di sini rumusnya itu min 3 dalam kurung buka X min 2 kurung tutup kuadrat plus 3. Nah, sebelum dapat dari sini saya itu hitung dulu. Jadi ini dikuadratin X kuadrat itu X dikali X jadinya X kuadrat ya. Lalu ini saya buat aja biar. Iya, buatkan aja ya, buatkan di ini lain tempat. Jadinya itu dia Bagaimana? Samakah bentuk umumnya? Sudah paham? Paham. Oke, tepuk tangan dulu buat Gesila. Masalah 2 berkaitan dengan permainan sepak bola. Nah, permainan sepak bola kita juga tidak luput dari menendang jalak bola yang jauh, yang melambung. Jadi, tadi kan udah dibilang sama ibunya rumusnya itu Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Terus kita nyari substitusi yaitu tadi kan kita lihat kita nyari yang X nya itu 0,5 gitu kan.
Terus juga kita masukin Y-nya min 5 sama dengan A, X-nya tadi 0, kuadratin, terus tuh B plus B, terus kan ini ada X, masukin lagi X yang sini, terus C. Setelah itu ini dihilangin karena sama ya. Terus tuh dapat min 5 dengan C. Ya, jadi arta dari titik yang pertama dapat nilai C-nya adalah min 5. Yang lain bagaimana? Sama? Paham? Oke, kalau begitu silakan tepuk tangan buat Arta. Oke, benar ya. Cuman Ibu tekankan lagi. Kalau titik ingat ada kurungnya ya. Nah, benar. Sebab yang depan adalah X, yang belakangnya adalah Y. Tinggal substitusi ganti sehingga kita dapat nilai C-nya adalah min 5. Jadi Oke, langkah kedua kita akan mensubstitusikan persamaan pertama dan titik min 1,0. Habis itu sini kita sudah ada rumus persamaan kuadrat umum, yaitu Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, C kan kita sudah ketahui bahwa itu udah min 5, jadi kita tinggal tambahin di sana. Terus X itu sesuai sama titiknya ini. Jadi 0 sama dengan A dikali min 1 kuadrat ditambah B min 1 plus 5. Ya, dari yang titik kedua kita dapat nilai A-nya sama dengan B plus 5. Yang lain gimana, sama? Oke, paham? Oke, kalau begitu tepuk tangan dulu buat Arin ya, silakan duduk. B plus 5, nah B plus 5 ini kita dapetin dari hasilnya yang tadi dihitung oleh Arin. Jadi ini A sama dengan B plus 5. Kita substitusin ke sini, habis itu B plus B min 5. Nah, min 5-nya ini kita dapat dari nilai C yang tadi dihitung di awal. Jadi, min 12 sama dengan 2B karena 5 min 5, habis itu kita dapat Masukkan nilai A, nilai B, dan nilai C-nya. Oke, kira-kira yang lain sama? A, B, C-nya dulu dapatkan, baru tinggal masukkan ke bentuk umum fungsi kuadratnya. Paham semua? Paham. Oke, kita masuk ke fase 5. Fase 5 menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Siapa yang mau menyampaikan kembali, merangkum kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini berkaitan dengan menyusun bentuk kuadrat atau bentuk fungsi kuadrat dari informasi-informasi yang diketahui. Kita mempelajari tentang cara menyusun suatu fungsi kuadrat. Dari persoalan menyusun fungsi kuadrat biasanya ditemukan 3 kondisi. Yang pertama ditemukan kondisi dengan 2 titik X dan 1 titik lain. Yang kedua ada ditemukan dengan kondisi dengan 3 titik lain. Dan yang kemudian ada kondisi terakhir yaitu dengan 1 titik puncak dan juga 1 titik lain. Lewat kondisi-kondisi tersebut kita dapat menganalisa untuk menyusun suatu fungsi kuadratnya. Analisa itu tergantung dari informasi yang diketahui. Silakan, hari ini kita terakhir. Nah, sebelum kita menyelesaikan pembelajarannya, kita coba kuis dulu ya. Silakan keluarkan selembar kertas. Ingatkan kembali, berikan lagi motivasi pada kalian. Walaupun kalian tidak bisa matematika, tidak pinter matematika, paling tidak kalian harus ada usahanya dulu dalam mengikuti pembelajaran. Ya, paling tidak seberapapun usaha kalian akan sangat Ibu apresiasi di sana. Ya, kalian paling tidak coba dulu, jangan takut salah. Karena dari kesalahanlah kita akan belajar menjadi diri yang lebih baik lagi, belajar meningkatkan kemampuan diri kita menjadi lebih baik lagi. Oke, kalau begitu waktunya sudah habis, silakan kumpulkan yang tertib taruh di depan meja sini. Oke. Pertemuan kali ini kita sampai sini dulu. Jadi kita berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan lakukan evaluasi pembelajaran. Ibu akan mengadakan ulangan harian berkaitan dengan menyusun fungsi kuadrat. Jadi kalian tolong persiapkan diri lebih baik lagi. Nah, sebelum kita menutup pembelajarannya, karena kita awali dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, disilahkan. Berdoa diakhiri. Silahkan akhiri pembelajarannya. Berdoa sadu. Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Selamat siang anak-anak.